Halo sahabat wanita bijak, dalam rangka memperingati Hari Jumat Agung, kita akan merenungkan bersama Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sobat wanita bijak, siapakah orang yang pertama kali menikmati khasiat dari karya salib Kristus? Tidak lain, tidak bukan adalah salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Injil Lukas 23 ayat 43 mencatat perkataan Yesus kepada penjahat tersebut demikian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui perkataan ini, Yesus menyampaikan sebuah berita anugerah yang luar biasa kepada penjahat tersebut. Mengapa saya katakan sebagai berita anugerah? Yang pertama, tidak ada kata terlalu terlambat untuk ia bertobat. Saya tidak tahu berapa usia penjahat itu dan sudah berapa lama dia menjadi penjahat. Namun di detik-detik terakhir hidupnya, di detik-detik terakhir menjelang ajalnya, ia berbalik kepada Tuhan dan ia menerima keselamatan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Selama seorang masih hidup, selama ia masih bernafas, maka undangan untuk bertobat masih tetap berlaku. Dan penjahat ini menggunakan kesempatan yang masih ada untuk menerima undangan tersebut. Yang kedua, mengapa saya katakan berita anugerah? Tidak ada kata terlalu jahat untuk ia diselamatkan. Penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus ini ternyata bukan penjahat biasa. Dia disebut penyamun atau perampok. Artinya anggota kelompok kriminal kelas profesional. Mereka adalah orang-orang yang biasa melakukan kekerasan, tidak segan-segan membunuh dengan keji. Penjahat itu sendiri juga mengakui bahwa dirinya adalah orang jahat yang pantas menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatannya itu. Dalam catatan Injil Matius, pada awalnya ia juga bersama penjahat lain yang juga disalibkan bersama Yesus ikut mencaci dan menghujat Yesus. Namun rupanya ia berubah pikiran. Hatinya tergetar, hatinya tersentuh tatkala mendengar perkataan Yesus di tengah nafasnya yang sudah mulai payah. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sementara orang-orang di bawah tidak berhenti mencaci dan menghujat dia. Yang ketiga, mengapa saya katakan berita anugerah? Tidak ada kata terlalu sukar untuk ia masuk ke surga. Penjahat itu seumur hidupnya telah berbuat jahat dan dia tidak sempat memperbaiki kesalahannya. Dia juga tidak sempat berbuat amal kebaikan untuk menebus dosanya. Yang dilakukannya semata-mata memohon kepada Yesus dengan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan hari itu juga ia menerima jaminan bahwa ia akan bersama-sama Yesus di dalam Firdaus. Penjahat tersebut hanya perlu melihat Yesus dengan mata iman bahwa ia adalah raja yang akan datang. Sebuah iman yang melampaui apa yang dapat dia lihat dengan mata jasmaninya. Sahabat wanita bijak, Anda dan saya dahulu tidak lebih baik dari penjahat ini. Dan kita telah menerima anugerah yang sama. Haleluya, puji Tuhan. Namun kita tidak boleh berhenti sampai sebatas bersukacita, bersyukur dan menikmati anugerah tersebut. Kita harus meneruskan berita baik ini kepada setiap orang di dekat kita. Ingat, kita tidak tahu sampai kapan kita masih punya waktu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya melaksanakan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Amin.